Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Puji Tuhan kalau kita ada sampai saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari pagi hari ini baik yang ada di gereja maupun yang online, kita mau buka hati kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat teramat baik. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan nama Tuhan karena hanya Dia yang layak terima pujian dan hormat kita. Pujian ini, haleluya. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name, O God. Amen. You deserve the glory. Bless your katakan, for you are great. You do miracles so great, oh Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great.
setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap mujizat yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mohonkan syukur kami. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang di dalam kami Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai, sebab Tuhan baik, sangat teramat baik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau bersorak-sorai di dalam satu nama yang sudah membebaskan kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ada haleluya. God is good all the time. All the time. God is good. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan? Mari kita mau salam kiri kanan, katakan kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan, amin. Haleluya. Sungguh rahmat-Nya selalu baru bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya. Mari kita mau nyanyi bagi kerajaan, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Katakan rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah, amin. Sama-sama kita mau menari bagi Tuhan. Sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, kami naikkan Tuhan pujian, haleluya, nyanyi bagi jasa. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi jasa. Sekali lagi dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi jasa, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, Sang Raja Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kasih Tuhan tidak berkesudahan, amin. Dari hari ke hari tidak pernah terbatalkan, amin. Haleluya. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan, sebab rahmat-Nya selalu baru bagi kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau mengagungkan Raja di atas segala raja. Dari hari ke hari tak pernah terbatas berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda.
pernah terbatas. Katakan dengan iman, berkat-Mu turun atas hidup dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari terima anugerah Tuhan. Tanpa kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak kesudahan kasih setia-Mu. Katakan rahmat-Mu Tuhan, yes, tak pernah habis bagi kami Tuhan. Oh, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, amin, selalu menopang hidup, selalu pegang erat tangan kami. Haleluya. Dapat kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah dari hari-hariku Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, amin, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur untuk pembelaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita naikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah pembuat mujizat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau tetap selalu berserah kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam kelemahan kita, sempurnalah kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, tapi kita punya Yesus yang terlebih besar, amin. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang
bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Katakan yang membelah laut. Hanya kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan yang mampu melakukan semuanya Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari kita katakan yang membelah laut. Hanya Engkau Yesus, membelah laut yang teduhkan badai. Apa yang mustahil bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Sekali lagi, serahkan kekuatanmu kepada Tuhan. Kita serahkan segala ketakutan kita, masalah kita kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup. Amin. Karena kuasa yang pegang hidupku, hanya Engkau Yesus. Amin. Kau membuat mujizat, mujizat terjadi. Amin. Kau membuat mujizat terjadi. Hanya Engkau Yesus. Kau membuat mujizat terjadi. Oh, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kita punya Allah yang berkuasa, yang tidak pernah berubah kuasanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha mengerti Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami Tuhan, kami mau Engkau yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah pembuat mujizat yang sejati. Yesus, Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory. Kami berserah penuh hanya padamu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami masih punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Seberapa besar masalah kita, tidak ada yang dapat mengambil Tuhan kita dari kita, tidak dapat mengambil sukacita kita di dalammu. Terima kasih Yesus, Engkaulah kuat kami. Amin, haleluya. Aku masih punya. Mari yang memerlukan Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang setia. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku. Katakan, hanya Kau Yesus. Aku masih punya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan.
Yesus. Oh Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Dengan iman, dengan penuh kasih katakan, aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan. Haleluya. Tidak pernah kami ditinggalkannya sendiri, tidak pernah kami dibiarkannya sendiri. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus, Yesus kekuatanku. Amin, 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 amin. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Tetaplah Engkau milikku dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami percaya isi hati-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu ya Tuhan. Saudara Pendeta Muda Joen Tuhan yang Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satu hal yang kebetulan. Kami mau terima jawaban doa kami. Kami mau terima kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau siap tanah hati kami yang terbaik untuk diisi kebenaran firman-Mu. Kami masih punya Tuhan yang selalu akan menolong kami dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh sister kita, Pendeta Muda Joen Sumampau, jauh-jauh datang dari New Jersey. Tuhan Yesus memberkati. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saya persilakan Kak Joen. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan saya ada di tempat ini dan saya dipercayakan untuk melayani saudara pada pagi hari ini. Juga Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari-hari ini atau minggu-minggu ini kita masih tetap merayakan hari Pentakosta atau hari Pantekosta yang hari Minggu kemarin
kita rayakan bersama-sama seluruh umat Kristen yang ada di seluruh dunia, merayakan Hari Ketuangan Roh Kudus. Nah, pagi hari ini tidak mengapa, kita akan tetap lebih mendalami apa sih arti dari kita memiliki Roh Kudus itu. Mari saudara kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Firman Allah berkata bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang datang pada saya dan saudara pagi hari ini mengingatkan jangan hendaklah kerajinan saya dan saudara itu kendor atau orang selalu katakan malas ya, sudah tidak mau lagi untuk melayani Tuhan. Dan ada orang yang berkata, melayani Tuhan itu kan cuman hanya hamba-hamba Tuhan saja atau pendeta yang melayani Tuhan. Tetapi sebagai tubuh Kristus, saya dan saudara harus mempunyai roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, kalau kita mau memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan, ada sesuatu berkat yang luar biasa Allah akan berikan kepada hidup kita. Saudara, roh yang menyala-nyala, saudara, umumnya kalau orang yang baru lahir baru menerima Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang sangat militan, saudara. Saya telah melihat contoh waktu beberapa tahun yang lalu di tempat kelahiran saya, kalau ada orang yang baru terima Yesus, rasa-rasanya dia mau tidur di gereja. Ada suatu kegerakan besar yang terjadi di dalam pelayanan orang tua atau orang tua dari mama saya atau orang tua dari Bapak Gembala Saudara di Kota Langoan. Ada sesuatu kegerakan yang besar yang terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana pada waktu Allah melawat anak-anak muda yang ada di Kota Langoan, saudara. Dan saya melihat anak-anak ini tidak mau pulang lagi ke rumah. Mereka tinggal di gereja berdoa, saudara. Berdoa berhari-hari dan mereka tidak mau lagi pulang ke rumah atau ada yang sekolah. Sampai Ibu Gembala yang ada di tempat itu, Ibu Pendeta Reni, menyiapkan makanan, kue untuk mereka karena mereka sudah tidak mau pulang berhari-hari. Dan saya lihat kalau waktu sudah mau tiba orang itu kita mau berdoa, itu anak-anak muda itu ada banyak datang dari desa-desa yang lain, saudara. Saudara yang kekasih, saya lihat ini adalah bagaimana anak-anak muda ini dilawat Tuhan, dan cinta yang mula-mula itu atau orang yang baru lahir baru itu sangat bersemangat, saudara. Bersemangat menjalani hari-hari di dalam hidupnya. Terlebih sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Mereka merasakan bagaimana Allah Roh Kudus melawat mereka, dan mereka rasanya tidak mau lagi mau pulang rumah karena mereka rasa ada Roh Kudus yang melawat mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang terjadi. Pada waktu kita mengalami, saudara, roh yang menyala-nyala, rasa-rasanya, saudara, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Rasa-rasanya kita tidak mau lagi meninggalkan gereja atau persekutuan dengan Tuhan. Tetapi pada waktu hidup kita diizinkan Tuhan untuk melewati lembah kekelaman, ada di mana titik kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mulai merasa goyah dan merasa lemah. Tetapi saudara, puji Tuhan, puji nama Tuhan, bahwa ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah mengingatkan supaya kita tetap memiliki semangat untuk memiliki roh yang menyala-nyala. Saudara, roh yang menyala-nyala ini akan membantu saya dan saudara
untuk masuk di dalam pergerakan Tuhan yang besar. Roh yang menyala-nyala ini akan membantu kita untuk melihat tujuan Allah di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, kalau kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala, kita akan jadi malas, saudara. Aduh, ini sudah jam berapa ya? Udah jam 8. Saya nggak mau malas-malas. Nggak mau ke gereja. Nonton aja di YouTube atau Zoom aja. Saudara, Allah memberikan kita kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan, supaya kita bisa berfellowship bersama. Saudara, saya lihat pada bulan Februari kemarin ya, ada kegerakan Tuhan terjadi di Asbury University. Orang datang bukan cuma dari Amerika saja, tapi dari berbagai negara untuk bisa hadir dalam ibadah yang sudah berapa hari tidak berhenti, saudara. Dan saya lihat, saudara, kerinduan dari orang-orang ini untuk datang di dalam rumah Tuhan. Ada saat di mana orang di luar sana, ada orang percaya yang sudah tidak mau datang lagi beribadah. Ada saat orang yang sudah tidak mau lagi ogah datang di ibadah karena biar aja ada Zoom, ada YouTube. It's okay, saya tidak mau pergi. Tetapi ada saatnya Allah mengingatkan kepada umat-umatnya untuk bersama-sama datang beribadah, menikmati hadirat Allah di dalam persekutuannya dengan anak-anak Tuhan. Saudara, ada waktunya saudara mau datang di ibadah, ada waktu saudara rindu untuk datang mencari Tuhan, tetapi saudara sudah tidak bisa lagi. Itu sebabnya biar kita tetap menyala-nyala, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, datang beribadah bersama-sama. Saudara, bersyukur kita di tempat ini atau Bapak dan Ibu Gembala jemaat yang ada dikaruniakan Tuhan untuk bisa memiliki gedung yang baru, untuk bisa bersama-sama bersekutu, membagi cinta kasih bersama-sama sebagai keluarga Allah. Biarlah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya, supaya saudara, pada waktu masanya datang, kita tidak bisa lagi berkumpul. Kita sudah menikmati hal-hal yang seperti ini. Saudara, roh yang menyala-nyala ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala? Pertama saudara, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Karena salah satu syarat kita tetap menjaga api itu adalah kita hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan itu apa, saudara? Hidup intim dengan Tuhan adalah hati hidup kita mau mencari Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan. Kita hidup di negara ini, saudara, keinginan kita untuk bekerja itu sangat besar. Saya mengalaminya. Bangun pagi, jumping, berdoa cepat-cepat karena saya nggak mau terlambat ke tempat kerjaan. Karena terlambat 1 menit aja sudah dipotong 15 menit ya kita kerja. Waktu saya merenungkan, saya punya dedikasi ke pekerjaan, terus dengan saya mau mencari Tuhan kadang-kadang tidak fair. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Kalau mau kerja, saya sudah seperti orang bangun langsung lari. Tetapi kadang kalau mau ke gereja, kadang-kadang saya terlambat. Benar, saya akui saya terlambat. Apalagi hari Minggu itu, kalau sudah kerja dari hari Senin sampai Jumat, rasa mau bangun pagi itu seperti nggak ada ya. Tetapi saya mau melatih tubuh saya untuk bisa balance. Untuk bisa balance. Karena kalau kita lebih mendahulukan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang rohani akan tinggal ke belakang. Dan pada waktu kita mengalami, diizinkan Tuhan kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup, kita sudah akan menjadi lemah. Tetapi kalau kita hidup balance, jadi kalau kita melangkahkan kaki itu jalan sama-sama ya. Tidak ada yang kaki kanan yang jalan lebih ke depan. Selalu kanan berjalan, kaki yang kiri selalu ikut. Jadi hidup yang balance itu
akan membuat kita itu bisa bertahan. Kenapa banyak orang Kristen atau orang percaya yang tidak bisa bertahan hanya bilang katanya Tuhan baik. Setelah kita diizinkan masuk di dalam lembah kekelaman meninggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang luar biasa. Orang yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Di tengah walaupun mengalami kesakitan. Saya melihat ada banyak kesaksian yang jadi di gereja ini ya karena saya mengikuti. Ada banyak yang mengalami kesakitan, ada yang mengalami masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi saudara yang hadir dengan muka ceria pada hari ini, semua itu adalah orang yang sudah mengalami Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi roh yang menyala-nyala adalah hidup intim dengan Tuhan. Di dalam Imamat 6 ayat 9 dikatakan di dalam firman Tuhan, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus dipelihara menyala di atasnya. Ini adalah perintah di dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa api mezbah itu tidak boleh mati. Kalau kita mau mengaplikasikan dengan kehidupan modern ini, api mezbah yang tidak boleh mati itu adalah roh yang menyala-nyala, harus selalu ada di dalam kehidupan orang percaya. Untuk membangun hubungan intim dengan seseorang itu harus dimulai dengan rasa cinta dan rasa kasih, benar kan? Yang sudah menikah pasti tahu ya, Bapak John ya, kalau dulu waktu mau naksir sama ibu kan perasaannya ada kan? Timbul, kalau nggak cinta ngapain, iya kan? Begitu juga dengan kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki rasa cinta kasih kepada Tuhan, tidak akan terjalin ada hubungan, nggak mungkin. Jadi hubungan itu terjadi adalah bahwa itu didasarkan dengan rasa cinta dan kasih. Kalau nggak ada rasa cinta, hubungan nggak akan berjalan dengan baik. Nah, pengalaman pribadi itu harus kita rasakan. Pertama adalah kita mencintai Tuhan. Saudara mencintai Tuhan, contohnya saudara ada di tempat ini. Tetapi jangan cuma sampai di situ saja. Hidup kita ini dikatakan di dalam firman Tuhan adalah roh yang ada di mezbah itu harus menyala. Api yang ada di mezbah itu harus menyala terus. Berarti rasa cinta kepada Tuhan kita itu tidak boleh padam. Di saat kita sakit, di saat kita kekurangan, di saat kita lecehkan orang, di saat kita dibully orang atau orang tidak menganggap kita diremehkan orang, kita tetap akan berkata, Lord, I love you Lord. Kita akan mengatakan, saya mencintai Tuhan lebih dari apa yang ada di dunia ini. Ini bukan hal yang gampang saudara. Kita akan dibawa Tuhan masuk di dalam satu perjalanan hidup yang seolah-olah kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ingat, kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, kalau kita memiliki Roh Kudus, maka kita akan dapat melewati jalan yang berbatu-batu di dalam kehidupan kita. Kita akan bisa melewati hal-hal yang seolah-olah akan membuat kita tidak berdaya. Karena kita tahu kita memiliki kekuatan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu harus ada. Harus ada. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami Tuhan. Kita tidak akan mengalami roh yang menyala-nyala. Hubungan intim itu berarti adalah hubungan intim berarti saya dan saudara membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Karena dengan api cintanya Tuhan yang terus menyala, kita tetap ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Saudara, contohnya begini. Kalau seorang yang mencintai anak muda yang berpacaran ya, saling mencintai itu mereka nggak putus telepon. Kalau jarak jauh seperti ada yang di sini ini pasti ya, saya tidak sebut nama, pasti telepon tidak putus-putus. Pagi, siang, sore, malam itu ada hubungan. Nah,
Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita jatuh cinta dengan Tuhan, pasti ada hubungan. Ada orang berkata, saya nggak lihat Tuhan. Ada juga anak sekolah minggu saya, dia bilang, mana Tuhan itu, saya nggak lihat dia. Itu pertanyaan anak-anak itu yang saya jawab, iya kamu tidak lihat tapi kamu bisa rasa dia dalam hidupmu. Waktu kamu bangun pagi, kamu bisa gerakan tanganmu, kamu bisa datang di gereja, itu adalah tanda bahwa Tuhan itu ada. Nah, seorang yang jatuh cinta itu adalah orang yang berhubungan terus dengan Tuhan. Jadi saudara, kita jangan kalah dengan orang yang di sebelah sana yang tiap hari berdoa setiap hari 5 kali. Saya dan saudara gak perlu pakai itu. Tetapi harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Pagi-pagi, bangun pagi, jangan dulu pikir oh kita mau kerja atau apa, saya mau kerja. Cari Tuhan dulu. Saudara akan rasa ada perbedaan waktu kita mencari Tuhan di pagi hari. Siang, sementara kerja, kalau ada kesempatan, berhubunganlah dengan Tuhan. Kita gak perlu datang di gereja, kita ada hubungan dengan Tuhan kan. Kita sambil kerja, berhubunganlah dengan Tuhan. Cari wajahnya. Begitu sepanjang hari, nggak perlu ada yang harus formal gitu ya. Tetapi kita harus ada hubungan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan ini yang membantu kita itu untuk bertumbuh. Rasa cinta kita bertumbuh karena kita tetap ada hubungan dengan Dia. Jadi roh yang menyala-nyala itu adalah orang yang terus bertumbuh di dalam mencari Tuhan, yaitu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya, di dalam doa dan pujian dan penyembahan, agar api Roh Kudus itu terus dan tetap menyala di dalam hidup saya dan saudara. Jadi ini syarat yang pertama ini adalah harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan saya sudah bilang tadi, berdoa, memuji Tuhan supaya api itu tetap menyala. Yang kedua, hidup kudus di hadapan Tuhan dan manusia. Di dalam Imamat 6 ayat 10 dikatakan bahwa seorang imam harus mengenakan kain lenan untuk menutupi auratnya saat menjaga api di atas mezbah. Di dalam Alkitab kain lenan selalu dikaitkan dengan kekudusan. Jadi kain lenan itu dikatakan harus dipakai, disematkan. Saudara, tanpa kekudusan hidup, saya dan saudara tidak layak untuk mencari Tuhan, iya kan? Tanpa ada kekudusan hati, kita tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kita harus mengenakan kain lenan atau kekudusan hidup, supaya saudara, hidup kita itu berkenan untuk mencari Tuhan. Bagaimana saya dan saudara menjaga kekudusan hidup itu? Kekudusan hidup itu kita jaga dengan firman Tuhan. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita mengambil rema dari kebenaran firman Tuhan, kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, kita ini bukan orang yang sempurna. Tiap hari kita bisa berbuat kesalahan. Tetapi saudara, pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita diinsafkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan dan firman Tuhan menegur kita, maka kita diinsafkan oleh firman Tuhan. Kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Kita dilayakkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus menjaga kekudusan hidup. Bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi di hadapan manusia. Ada banyak hal yang harus kita lakukan kalau kita mau menjaga kekudusan hidup kita. Ya, orang suami istri haruslah tetap tinggal dengan istrinya, tetap tinggal dengan suaminya. Jadi banyak, saya tidak perlu terangkan, saudara sudah tahu itu. Yang paling penting, yang intinya itu adalah mengenakan kekudusan itu harus ada di dalam hidup kita hari-hari. Supaya kita layak untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Itu yang kedua ya, hidup kudus di hadapan Tuhan dan manusia. Dan yang ketiga,
Yang paling penting adalah menjaga hati. Untuk hidup kudus kita harus menjaga hati. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan di dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan saya dan saudara itu dilihat bukan karena kita berpakaian rapi, bukan kita dengan berpakaian mewah dengan harga yang mahal, bukan. Tetapi dari wajah kita orang bisa tahu, wah, orang ini adalah orang yang berhubungan dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menjaga hati itu terlihat dari wajahnya. Terlihat saudara, benar, terlihat. Itu hati itu berhubungan dengan wajah. Kalau saudara hati kita lagi dongkol, pasti bisa terlihat dari wajah, iya kan? Wah, kenapa dia jutek ya? Kenapa mukanya cemberut ya? Iya kan? Setelah ditanya, Bu, kenapa? Kok lagi gak enak badan ya? Iya, saya lagi marah gini. Iya kan? Dari raut wajah aja kita bisa lihat orang itu lagi seneng atau enggak. Pasti ya, walaupun kita tidak sekolah tinggi, tidak ambil jurusan untuk menafsir manusia dari raut mukanya, tetapi kita bisa lihat karena hati itu yang menunjukkan suasana hidupnya terpancar di mukanya, di wajahnya saudara. Jadi firman Allah berkata kita harus jaga hati kita karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam firman Tuhan ini frasa kata menjaga hati itu dipakai oleh penulis Amsal ayat 23 ini sama dengan apa yang ditulis di dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini kata berjaga ya. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan jaga hati di dalam Amsal 4 ayat 23 ini mempunyai maksud dan pengertian yang lebih kurang sama dengan kata menjaga hati di dalam kitab Matius. Saya tadi bilang Lukas. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Frasa atau kata berjaga-jaga dalam ayat ini dimaksud sama dengan berjagalah dengan segala kewaspadaan di dalam Amsal 4 ayat 23. Saudara, di dalam hal ini berjaga-jaga itu dikatakan berjaga itu sambil berdoa supaya saya dan saudara itu beroleh kekuatan dan luput dari semua apa yang ditawarkan dunia akhir-akhir ini. Saudara buka sosial media, buka internet, semua itu hal-hal yang akan mencuri waktu kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya jujur, saya pernah alami seperti itu. Tidak sadar saudara, saya scroll, sudah. Waktu sudah habis berapa jam. Saya bilang, oh Tuhan tolong saya Tuhan. Waktu saya lihat saya punya time, baca Alkitab cuma 3 jam, yang sosial media sudah 5 jam. Jujur aja, ini yang saya alami ya. Jadi untuk bisa menjaga hati ini kita harus konsisten dengan Tuhan. Menjaga diri supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu kita membuka itu sosial media kita tergoda kan. Ntar lagi pas lihat ini lagi. Boleh lihat lagi yang ini. Apalagi yang lagi heboh sekarang itu reel kan. Reel itu kan cuman berapa menit ya. Tetapi skor itu bisa kita buka kita bisa habis 5 jam lihat itu reel itu. Benar. Iya kan? Sudah ada yang ngalamin enggak seperti itu? Jujur ya saya alamin. Waktu saya lihat ada apalagi waktu spring kemarin kalau ada bunga-bunga kan. Jadi saya buka semua yang bunga-bunga. Tidak sadar sudah 2 jam 3 jam kita habiskan cuman lihat bunga-bunga itu. Saudara. Sampai saya bilang aduh Tuhan. Saya sudah lupa saya punya waktu dengan Tuhan. Karena sudah capek pasti sudah kita tidak mau lagi berdoa ya kan, mau tertidur. Tapi kalau kita diingatkan Tuhan untuk jaga hati. Jaga hati itu berarti kita jaga dari berbagai banyak hal.
jaga dari hal-hal yang menggoda kita saudara, dari hal-hal yang apalagi dikatakan firman Tuhan, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan seperti kepentingan dunia yang menjadi jerat dosa. Kita harus jaga itu. Seperti 5 anak darah di dalam firman Tuhan, ada 5 darah anak, ada di dalam firman Tuhan dikatakan 5 anak yang bijak dan 5 yang bodoh. Kita mau dikategorikan yang bijak atau yang bodoh? Marilah kita masuk di dalam dikategorikan sebagai 5 anak darah yang bijaksana, yang menaruh minyak di dalam lampu, di dalam lampunya. Jangan sampai kita menjadi 5 anak darah yang bodoh, yang kelihatannya datang di gereja, yang kelihatannya bersekutu melayani Tuhan tetapi tidak punya minyak, tidak punya kuasa Roh Kudus. Jangan saudara, nanti pada waktu pengantin datang kita tidak dijemput, kita tidak dikategorikan orang yang akan masuk di dalam panggilan atau di dalam panggilan Allah itu untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Jangan saudara. Jadi menjadi 5 anak darah yang pintar itu, yang bijak itu, yang menjaga hati, punya minyak itu, bukan cuma itu aja, banyak hal. Jangan punya minyak hari ini menyala besok mati. Saudara yang hadir pagi hari ini pasti minggu depan ada lagi di tempat ini. Kecuali sakit saudara. Kecuali saudara sudah tidak bisa datang di gereja. Tetapi yang hadir pagi hari ini semua pasti next week pasti ada di tempat ini. Karena saudara itu sudah memiliki minyak. Saudara kalau minyak itu ada pasti api menyala, iya kan? Jadi kalau hari ini datang, minggu depan enggak, bagaimana api mau menyala? Iya kan? Api enggak akan bakalan menyala. Dipasang juga pakai korek sampai berkotak-kotak habis, enggak akan bakalan menyala apinya. Karena kenapa? Karena enggak ada minyaknya. Nah saudara, jadi yang menjaga hati itu bukan cuma karena di rumah enggak apa-apa. Telepon Pak Gembala besok saya enggak mau datang. Kenapa? Ini ada urusan ini. Oh iya, besok lagi Pak saya gak mau datang, saya ada urusan. Ya saudara 3 minggu saudara tidak datang di gereja, tidak mencari Tuhan, sudah api itu sudah gak ada lagi. Karena sudah gak ada minyak. Nah saudara, biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima anugerah Tuhan. Biar kita mau taruh tetap roh kita menyala-nyala. Api itu harus tetap menyala. Supaya apa? Supaya kita itu bisa dikategorikan orang yang dijemput oleh pengantin Kristus. Saudara mau gak dijemput? Kalau gak mau saudara, pasti saudara gak ada di tempat ini. Semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang hati dan hidupnya rindu untuk masuk di dalam pergerakan Tuhan yang besar. Dikatakan imam harus mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutupi auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Nah saudara, ini adalah dikatakan hidup kudus. Jadi abu-abu itu harus dibuang. Abu itu adalah sesuatu yang sudah tidak berguna lagi kan. Jangan ada di dalam hidup saya dan saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan Imamat 6 ayat 10 dan 11, membuang semua dosa itu. Dikatakan abu itu dibuang. Besoknya habis pembakaran itu, abu itu bekas pembakaran itu dibuang. Jadi hal-hal yang duniawi yang melekat dalam hidup saya dan saudara itu harus dibuang. Itu sebabnya imam atau gembala saudara itu selalu mengajak jemaat dengan firman Tuhan supaya menjaga hidup tetap dalam kekudusan. Hidup tetap memiliki kekudusan Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam hidup kita sehari-hari ada banyak hal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Alkitab mengingatkan di dalam Galatia 5 ayat 19, di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini abu-abu itu yang harus dibuang, atau hidup yang lama itu harus dibuang. Saudara, waktu saya kemarin pergi ke California untuk mengikuti Foursquare Connection 2023. Setelah ada survei, habis acara kan kita isi survei ya. Ada pertanyaan terakhir, dia tanya, kata apa yang kamu akan describe tentang pertemuan ini? Saya cuma bilang waktu saya berdoa pada hari terakhir saya berdoa, dipimpin oleh Bapak Pendeta Presiden Foursquare di Remington, dia berkata kita harus tetap menyala-nyala untuk Tuhan, karena kita dalam suasana api Roh Kudus. Waktu saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya begini, kalau kamu mau membawa pulang itu hadirat Allah, kalau kamu mau membawa pulang itu anggur yang baru yang kamu baru terima hari ini, kamu harus menaruhnya di dalam kantong kulit yang baru, bukan kantong kulit yang lama. Karena kalau kamu taruh di dalam kantong kulit yang lama, itu apa yang kamu dapatkan, yang selama seminggu kamu dapatkan di sini, itu akan terbuang percuma. Oh, saya nangis saudara, saya bilang Tuhan, saya mau itu urapan Tuhan itu ada dalam hidup saya, dan saya mau tetap menaruh itu di dalam kantong kulit yang baru. Saya dan saudara diingatkan Tuhan, kalau kita mau tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, kalau kita tetap mau Roh Kudus itu di dalam hidup kita, biarlah hidup yang lama kita, biarlah kantong kulit yang lama kita itu kita buang saudara, kita ganti dengan kantong kulit yang baru, supaya anggur yang baru yang kita dapatkan itu tetap menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan itu tidak akan terbuang percuma, tetapi itu akan menjadi berkat di dalam hidup saya dan saudara. Karena kita tahu bahwa waktu kita menerima akan anggur yang baru itu, kita taruh itu pada kantong kulit yang baru. Itu diingatkan di dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita mau terus menjaga api Roh Kudus itu di dalam hidup kita, saat api itu terus menyala, maka kita akan menjadi alat Tuhan. Kita akan dapat membawa jiwa-jiwa untuk bertobat menjadi milik Kristus. Saudara mungkin berpikir, tugas itu hanya misionari, tugas itu hanyalah hamba Tuhan. Tetapi kita, saya dan saudara, waktu kita pergi bekerja, kita adalah orang yang membawa api Tuhan. Kita adalah orang-orang yang membawa akan cahaya dari Tuhan, sehingga orang yang ada di luar sana bisa melihat hidup kita bercahaya, hidup kita memiliki api Tuhan, sehingga orang yang ada di luar sana bisa datang kepada Tuhan karena cara hidup kita, karena kita memiliki api Tuhan. Jadi saudara, untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, untuk dapat kita dapat mempertahankan api itu, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita harus hidup kudus, dan kita harus menjaga hati, menanggalkan dosa, dan supaya saudara dan saya pada waktu kita melakukan hal-hal ini, kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi tetangga kita, dan kita menjadi berkat bagi orang yang ada di luar sana. Puji nama Tuhan. Saya tibakan firman Tuhan sampai di sini, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Amin. Puji Tuhan. Lagu apa? Puji Tuhan, mari kita berdiri semua sambil kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa firman yang kita sudah dengar adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi kita.
Mari kita angkat tangan kita, katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku siap mau menerima tubuh dan darah-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Sambil saudara berkata, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sambil saudara nyanyikan pujian ini, saudara maju ke depan, saudara ambil perjamuan Tuhan. Sungguh besar. Mari kita maju ke depan. Padamu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, sungguh besar. Ini kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Kami berikan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pikirkan tentang, kami sembah Engkau ya Tuhan. Lami bagiku, sungguh. Bagi Bapak Ibu yang sudah dapat roti dan anggur, engkau bisa angkat roti dengan tangan kananmu. Firman Tuhan berkata, Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Di sana mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, firman Tuhan ingatkan, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Ayat 53 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 58 berkata, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Dikonfirmasikan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman engkau angkat roti ini. Ini roti biasa yang saudara angkat ini adalah buatan manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makna dari perjamuan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Dia mati bagi kita. Darahnya tertumpah di atas Golgota demi dosa saudara dan dosa saya. Dan Dia menjadikan kita baru. Dia menjadikan kita suci sehingga kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Engkau yang sakit pasti disembuhkan. Engkau yang mengalami kebimbangan pasti diteguhkan lewat perjamuan Tuhan. Engkau dikuatkan. Karena ini adalah tubuh dan darah Yesus. Mari kita mau makan dan minum tubuh daripada Yesus dan darah daripada Yesus. Kita mau makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami kemenangan, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami yang dikatakan hidup yang baru bersama Tuhan. Mari kita makan dengan iman dan minum dengan iman. Dalam nama Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Dia. Dia yang punya kejayaan. Dia yang punya kehormatan. Dia yang punya kesempurnaan. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Kami percayakan kuasa-Mu. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu Bapa. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, dalam untuk dimengerti. Engkau sungguh besar Tuhan. Terima kasih, kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Sungguh besar yang Kau pikirkan, tak terselami bagiku ya Bapa. Selami bagi Engkau sungguh indah. Haleluya. Sungguh kami yang hadir pada pagi hari, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami mengalami Tuhan. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami mengalami kemenangan. Ada pengharapan yang baru, ada penghiburan, ada kekuatan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengalami Tuhan, karena ada Yesus. Ada Yesus dalam hidup kami. Ada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya harapan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan pewahyuan, marifat surgawi dalam pelayanannya, dalam cita-citanya. Dimanapun Engkau tetapkan, dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini, Engkau berkati beliau. Tuhan beserta dengan beliau. Dan Tuhan juga berserta dengan kami semua. Saatnya umat Tuhan akan mengembalikan milik-Mu.
memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Segala hormat, segala kemuliaan, yang siap mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Coba saya mulai tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik, terima kasih untuk Pendeta Muda Joen yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan, biar api Kristus itu tetap menyala di dalam kita, amin. Amin. Semangat di dalam Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita sambil kita nyanyikan pujian ini. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Aman kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Berkesudahan kasih setia-Mu, katakan rahmat-Mu Tuhan, amin. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu mengerat. Sama-sama jemaat Tuhan, tahan kasih setia, terima dengan iman. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Katakan tangan-Mu Tuhan, yes. Besar kejayaan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan, selalu pegang erat kami. Terima anugerah Tuhan, katakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah. Terima kasih Yesus, kami mau terima anugerah-Mu. Berkata besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup. Dengan iman katakan, pegang erat tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Katakan haleluya, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus ajaib. Puji Tuhan untuk pengumuman sepanjang minggu ini. Kita akan ada Salt Sharing and Learning Together hari Senin jam 7.30 malam lewat Zoom yang ada. Dan hari Kamis akan ada Tea Talk buat anak-anak youth jam 8 malam. Hari Jumat kita akan kembali bertemu di tempat ini, ada Prayer Warrior jam 7 malam. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Kak Joen ya. Mari kita semua, saya percaya kita semua mencintai Tuhan, amin. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang mencintai Tuhan. Berarti kita selalu mau bertemu dengan Tuhan, amin. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi jangan lupa Prayer Warrior jam 7 malam. Dan hari Minggu kita kembali beribadah jam 9 pagi dan malam 10.45. Jangan lupa malam ini juga ada ibadah ya. Bagi saudara-saudara yang online yang rindu untuk memberkati pelayanan GPD New Life Church, bisa melalui Zelle atau QuickPay atas nama gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bagi saudara yang merindukan Tuhan, katakan, Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang setia selalu.
Terima kasih ya Yesus. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Katakan dengan iman, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Pasti ada pengharapan di dalam Yesus. Tidak ada yang mustahil baginya. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oh, kami mau tetap beriman Tuhan. Haleluya. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Sekali lagi, aku masih punya Tuhan. Dengan iman kami mau berkata, Tuhan, aku masih punya Yesus. Amin. Haleluya. 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 Kami punya Yesus. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus kekuatan. Haleluya. Aku masih dengan iman angkat tanganmu. Katakan, aku masih punya Tuhan. Haleluya. Masalah apapun yang ada di depan engkau, kita punya Tuhan. Saudara punya Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Yes. Terima mujizat Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Dengan iman sekali lagi. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala keagungan hanya bagimu. Aku masih punya Tuhan. Kita punya pengharapan. Haleluya. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kuasanya hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak ada yang perubahan. Kita yang ragu dikuatkan. Kita yang bimbang diteguhkan. Kita yang sakit menerima kesembuhan. Kita yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Karena kita punya Tuhan hidup. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan semangat yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Di minggu yang akan berjalan, di bulan yang akan berjalan ini, kami mau taruh Yesus. Kami mau taruh Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap cita-cita kami, sekolah anak-anak kami. Kami mau taruh Yesus. Masih ada Tuhan, berarti masih ada pengharapan. Sepertinya kami belum melihat mujizat, tapi masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kemenangan, ada janji ilahi, janji kemenangan, janji sorak-sorai, janji pengharapan yang kami terima hari ini. Kami mau taruh Tuhan. Masalah bisa terjadi, tetapi ketika Yesus ada di dalam hidup kami, ada pengharapan yang terjadi, ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Bakar terus kami dengan api Roh Kudus-Mu, api Pantekosta-Mu selalu menyala dalam hidup kami. Ketika kami dilanda dengan badai persoalan, angin topan persoalan,
kami tetap percaya bahwa di setiap permasalahan kami ada Yesus. Ada Yesus yang memberikan semangat. Ada Yesus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus kekuatan kami. Kita mau angkat tangan. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Dengan iman, percaya Tuhan sedang memberkati engkau. Dengan iman, saudara percaya ada jalan keluar. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada harapan yang pasti bersama Tuhan. Kami angkat tangan kami ya Bapa. Kami siap mau menerima berkat yang daripadamu. Saat ini engkau mulai curahkan pertolongan Tuhan. Terima dengan iman. Mujizat menjadi bagian saudara. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada jalan yang baru. Ada jalan yang baru yang kau berikan bagi kami. Ada pengharapan. Ada penghiburan. Di dalam nama Yesus. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami yang bergumul dengan masa depan, Tuhan memberikan masa depan yang baik. Kami yang bergumul dengan legal status kami diberkati Tuhan. Ada jalan yang baru. Ada mujizat. Ada perkenanan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan sudah berperang ganti kami. Dan kami yakin kami semakin naik dan bukan turun. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Karena kami yakin ada mata Tuhan, tangan Tuhan yang sedang terarah, tertuju kepada kami, memberkati kami, menopang kami, mengangkat kami. Roh Kudus bersama dengan kami. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Bapa menjadi bagian kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya ya Bapa, kami tutup dan akhiri ibadah raya kami yang pertama hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. See you tonight 10:45 PM dan sampai jumpa minggu depan jam 9 pagi dan jam 10:45 malam hari. Haleluya, puji Tuhan.